Kabar santer yang menyiarkan kedekatan hubungan antara Ayu Ting Ting dan Tara Budiman ternyata diakui oleh aktor dan presenter kelahiran Denpasar 30 tahun silam itu. Tara menyatakan kedekatannya dengan Ayu berawal dari seringnya mereka bertemu dalam satu kerjaan. Udah gitu, anaknya juga. Ya sosok kalau dibilang siapa sih yang tidak melihat kebaikannya Ayu, siapa sih yang tidak, kalau semua pria siapa sih yang nggak mau sama Ayu gitu. Cuman kalau sekarang ya saya tinggal ngerahin ke masyarakatnya aja lah. Kalau gue ntar butuh itu ngomongin dia enggak, karena kita setiap hari ketemu bareng di acara yang sama. Jadi mulai dari situ ya mulai kedekatannya mulai dari situ. Kedekatan dalam arti kata kedekatannya mulai dari situ ya, sering curhat bareng, sama juga sering curhat bareng, saling tukar pikiran sih. Karena Ayu juga sosok yang sangat dewasa. Walau mengakui memiliki kedekatan dengan Ayu, tapi Tara menyatakan belum mempunyai hubungan spesial dengan ibu satu anak itu. Mereka masih dalam batas teman biasa saja. Tara menilai Ayu merupakan sosok yang dewasa untuk saling bertukar pikiran, baik untuk urusan pekerjaan atau bicara soal kehidupan. Ayu juga kan di luar acara kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ayu juga kalau lagi waktu luang sibuk sama keluarga. Begitu juga gue kalau lagi ada waktu luang, gue pasti sibuk sama keponakan. Ya masih belum lah, saya juga masih sama Ayu. Ya waktu itu pernah jalan juga dulu banget sih. Belum ketemu ayah rojak. Palingan kalau ketemu juga di lokasi sih. Tungguin aja lah. Saya sih ya sama siapa aja saya juga dekat. Cuman sekarang masih sebatas teman dulu. Karena kan Ayu juga hubungan saya juga, dia dekat sama Ayu sama juga sama-sama dekat. Kalau dibilang ya deketan mana ya gitu deh. Kalau gitu apa lagi, kalau kerjaan kan udah biasa ya. Palingan masalah hidup aja lah, masalah lagi bisnis, lagi usaha apa. Ayu juga mau bikin usaha kan, banyak sekali maksudnya teman-teman yang udah punya usaha. Terus ya kita ngobrol masalah usaha aja, karena kan saya juga punya beberapa usaha. Aja sebenarnya gini, nggak saya aja yang jadi tempat curhatannya, ada Mami Tita Jupe juga. Ya di sini kan kita sebagai teman-teman dekat memang saling memberikan pendapat juga, saran ketika dia lagi ngedrop ya kita bantu dia untuk semangat, kembali semangat lagi untuk semangat kerja. Itu sih biasanya saling mensupport aja sih. Yang pasti gue nggak ada harapan apa-apa, yang penting yang terbaik aja buat kita semuanya, terus doain aja. Sebagai seorang publik figur, kedekatan Tara dan Ayu tentu menjadi perhatian banyak khalayak dan pastinya memunculkan pro dan kontra. Banyak yang menuding kedekatan Tara dengan Ayu karena ingin menumpang popularitas. Tapi Tara menolak anggapan itu. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Sementara ia juga masih ingin fokus pada karir tanpa harus memusingkan komentar orang lain. Apalah. Nah, kalau mau dibilang mau numpang ketenaran, enggak lah, semuanya kan ada porsinya masing-masing ya. Gue juga maksudnya terlalu cupu banget kalau numpang tenar ke orang gitu. Jadi menurut gue enggak lah. Gue deket sama Ayu emang karena deket sebagai sahabat dulu, teman curhat-curhatan gitu. Kalaupun ada masyarakat yang bilang Tara cocok sama Ayu segala macam, ya alhamdulillah, doain aja. Kalau emang jodoh, kan kita nggak pernah tahu jodohnya siapa. Bisa aja nanti jodoh gue teman kerjaan atau jodohnya bukan teman kerjaan, kan we never know. Untuk sekarang saya masih fokus kerjaan dulu, bro. Jadi kalau untuk mikirin yang kepernikahan masih jauh sekali. Kita juga punya kesibukan masing-masing, masih lama lah gitu. Doain aja tuh. Senin petang ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Sebelumnya mahasiswi asal Kepulauan Riau ini sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Jumat pekan lalu. Sementara itu di hari yang sama ada ribuan mahasiswa yang bersama karyawan kependidikan non-dosen berunjuk rasa menuntut pembayaran upah dan menolak kenaikan uang kuliah tunggal. Feby Kurnia, 19 tahun, mahasiswi Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini ditemukan tewas di dalam toilet di lantai 5 gedung MIPA.
Jasad Feby ditemukan setelah satpam mencium bau dari dalam toilet perempuan di lantai 5. Namun pintu toilet tersebut dalam kondisi terkunci sehingga satpam kemudian mendobrak. Dari pemeriksaan sementara, diduga mahasiswi asal Kepulauan Riau itu meninggal akibat dibunuh. Hal itu diketahui dari adanya bekas jeratan tali di leher. Tim Inafis Polda DIY langsung melakukan olah TKP. Jenazah korban lalu dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Sarjito untuk diotopsi. Diperkirakan korban sudah meninggal kurang lebih 4 hari, 3-4 hari. Hingga sudah dikenali wajahnya. Penyebab kematian korban hanya diketahui nanti setelah otopsi. Ditemukan luka tidak kelihatan, tetapi ada sedikit sebatan jeratan di leher. Sementara itu di luar gedung kampus, ribuan mahasiswa berbagai fakultas menggelar aksi demo di halaman gedung pusat kampus UGM bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam aksinya, ribuan mahasiswa yang bergabung dengan karyawan kependidikan non-dosen menuntut agar universitas segera membayar tunjangan kinerja bagi ribuan karyawan UGM, serta menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT, dan menolak penggusuran pedagang dari salah satu sudut UGM yang disebut kawasan Bonbin. Namun aksi ribuan mahasiswa dan karyawan ini diklaim sebagai simulasi pengumpulan dan menggerakkan massa oleh Rektor UGM, Profesor Dwi Korita Karnawati. Namun klaim tersebut dibantah Ketua Tim Negosiator Umar Abdul Aziz. Menurutnya aksi mereka adalah murni aspirasi mahasiswa dan karyawan. Oh ini mereka akan dilatih. Ini salah satu contoh terobosan proses pendidikan nasional kita agar ke depan mereka ini kan menjadi pemimpin bangsa. Kami tidak tahu, sama sekali kami tidak tahu apa pembohongan ini. Apa yang menjadi dasar dari pihak rektorat untuk mengatakan yang gladi simulasi. Kami tidak tahu sama sekali, dan itu dikatakan serta-merta dari pihak rektorat tanpa sama sekali berkomunikasi dengan kami gitu. Dan itu langsung disampaikan secara publik di radio. Dalam aksinya, para mahasiswa meminta rektor memberikan penjelasan secara langsung kepada para mahasiswa. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh sang rektor. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Mahasiswa dan karyawan Universitas Gadjah Mada berunjuk rasa menuntut kejelasan mekanisme uang kuliah tunggal dan juga pencairan tunjangan untuk karyawan UGM. Ya, untuk mengetahui hasil dari tuntutan para mahasiswa, kita akan bergabung dengan Nizar Kerit yang akan melaporkan informasinya langsung dari Yogyakarta. Nizar, apakah ada perubahan kebijakan dari hasil atau dari aksi yang disuarakan oleh mahasiswa dan karyawan UGM? Zilvia, hasil tuntutan atau hasil dari aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar kemarin memang belum ada, namun setidaknya ada pernyataan dan bantahan dari pihak UGM bahwa tidak benar desakan dari mahasiswa yang menyatakan bahwa tidak ada transparansi pengelolaan dana di UGM dianggap tidak benar oleh pihak rektorat. Hal ini disampaikan oleh pihak UGM yang tadi pagi saya temui di kantor Humas UGM. Ada beberapa poin yang disuarakan oleh mahasiswa kemarin. Yang pertama adalah menolak atau menghapus uang kuliah tunggal yang dirasa sangat membebani mahasiswa karena harus dibayar di awal kuliah senilai puluhan juta rupiah. Kebijakan ini dianggap tidak proporsional karena ditentukan oleh pihak kampus dan mahasiswa secara sepihak langsung dipastikan berapa nominal uang kuliah tunggal yang harus dibayarkan di depan atau di saat pendaftaran kuliah. Selain penolakan terhadap kenaikan uang kuliah tunggal, ada juga poin penting yang disuarakan oleh mahasiswa, yaitu pencairan dana tunjangan terhadap karyawan UGM. Ini yang menjadi masalah karena kemarin aksi demo juga diikuti oleh karyawan UGM dan memang jarang sekali ada karyawan yang menunjuk atau menggelar aksi unjuk rasa terhadap atau aksi protes kepada rektorat. Sudah bersama saya saat ini perwakilan dari karyawan UGM yang kemarin turut menggelar aksi. Ada Pak Budi Harjana. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Nisar. Apa yang disampaikan pihak atau dari aliansi karyawan UGM sehingga
banyak tuduhan bahwa pengelolaan dana UGM tidak transparan, Pak. Begini, kalau kami dari teknik fokus ya, jadi tetap tuntutan kami adalah tunjangan kinerja yang seharusnya teknik terima. Kami fokus pada peraturan Presiden nomor 138 tahun 2015. Dalam pasal 3 ayat 1 huruf A disebutkan di situ bahwa tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai PTNBH. Padahal itu kan baru ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 14 Desember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Yasona Lawli itu tanggal 16 Desember 2015. Tuntutan kami adalah yang 2014 dan 2015 sebelum Perpres itu ditandatangani. Tidak ada namanya undang-undang kok berlaku surut. Jadi kami tetap fokus, mungkin supaya tetap dicairkan. Berapa besaran, Pak, yang seharusnya dicairkan kepada karyawan? Itu grade rendah aja sekitar 1.500.000 setiap bulannya. Bahkan teman-teman teknik ini juga ada yang 2,4, ada yang sampai 2,9. Jadi totalnya ya sekitar hampir 26 miliar itu. 26 miliar ya, untuk itu hak karyawan yang seharusnya dibayar oleh pihak UGM. Betul, ya itu hak karyawan yang harus diberikan. Karena kami tidak pernah menyimpang dari Perpres itu. Nah, terkait dengan tuntutan dari karyawan, kami sudah mewawancarai dengan pihak Humas dari UGM yang menyatakan bantahannya terhadap ada terbukaan pengelolaan dana karyawan. Berikut adalah kutipan wawancara kami dengan pihak Humas UGM. Itu kan sebenarnya bukan persoalan UGM, itu persoalan seluruh PTNBH yang ada di Indonesia, karena memang peraturan menteri bahwa seluruh tenaga kependidikan di PTNBH tidak menerima itu. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan untuk merevisi aturan itu. Tetapi di samping itu kita di UGM juga sudah punya skema untuk mengganti itu yang disebut dengan insentif kinerja. Jadi ada insentif berbasis kinerja dari tenaga kependidikan. Pihak dari Rektorat UGM sudah membantah bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dari pengelolaan dana yang menjadi hak karyawan. Saya akan bertanya terakhir, apa langkah selanjutnya, Pak? Ya, langkah kami akan terus demo, karena selama ini rapat sekber itu kan sudah berkali-kali ya. Ternyata hanya memutuskan 2 bulan saja yang akan diberikan kepada kami. Dan 2 bulan itu pun kapan kepastiannya juga belum ada. Kapan pencairan itu? Padahal 2 bulan itu sangat bermanfaat bagi kami. Demikian laporan kami dari Jogja, dan memang ada pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak rektorat karena sekitar 26 miliar rupiah dana yang menjadi hak karyawan dianggap belum dicairkan oleh karyawan. Demikian laporan dari Jogja, kembali ke Anda di studio. Baik, Nizar Kerit melaporkan langsung dari Yogyakarta. Ya, Idrus Marham mundur dari bursa pencalonan. Para kandidat Ketua Umum Partai Golkar menanggapi rencana Hutomo Mandala Putra yang lebih dikenal dengan panggilan Tommy Soeharto, putra Presiden RI kedua Soeharto yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tommy Soeharto bukan kali ini saja masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pada Munas Golkar Pekanbaru, Riau, periode yang lalu, Tommy Soeharto juga masuk dalam bursa calon Ketua Umum, namun terganjal pada ketentuan ADART Golkar yang mensyaratkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Yang jelas Pak Tommy teman saya, oke, dan Pak Tommy itu sahabat saya. Beliau apapun yang dilakukan pasti komunikasi dengan saya. Karena kan sesama calon kan berkompetisi yang baik untuk kepentingan Partai Golkar. Pak Tommy saya sudah komunikasi lama, sejak dari Bali yang lalu. Jadi kalau pencalonkan diri ini nggak ada masalah. Di tengah-tengah ramainya politikus Partai Golkar yang bergerak dinamis maju sebagai calon Ketua Umum, Idrus Marham yang selama ini menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar menyatakan diri mundur dari pencalonan. Saya tidak perlu lagi maju, ya karena teman-teman sudah cukup banyak, dan memang bagi saya dari awal yang penting gagasan-gagasan saya bisa dilaksanakan. Tidak harus saya jadi. Politikus Partai Golkar yang bakal maju merebut kursi Ketua Umum pada Munaslup Mei mendatang antara lain Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartanto, Sahrul Yassin Limpo, Ade Komarudin,
dan Setia Novanto. Dari Jakarta, Putri Lukman, Wike Ricesa, Metro TV. Ya kita ngobrol masalah usaha aja, karena kan saya juga punya beberapa usaha. Sebenarnya gini, nggak saya aja yang jadi tempat curhatannya, ada Mami Tita Jupe juga. Ya di sini kan kita sebagai teman-teman dekat memang saling memberikan pendapat juga, saran ketika dia lagi ngedrop, ya kita bantu dia untuk semangat, kembali semangat lagi untuk semangat kerja. Itu sih biasanya, saling mensupport aja sih. Yang pasti gue nggak ada harapan, maksudnya harapan apa-apa, yang penting yang terbaik aja buat kita semuanya, terus doain aja. Sebagai seorang publik figur, kedekatan Tara dan Ayu tentu menjadi perhatian banyak khalayak dan pastinya memunculkan pro dan kontra. Banyak yang menuding kedekatan Tara dengan Ayu karena ingin menumpang popularitas. Tapi Tara menolak anggapan itu. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Sementara ia juga masih ingin fokus pada karir tanpa harus memusingkan komentar orang lain. Apalah. Nah, kalau mau dibilang menumpang ketenaran, enggak lah, semuanya kan ada porsinya masing-masing ya. Gue juga maksudnya terlalu cupu banget kalau numpang tenar ke orang gitu. Jadi menurut gue enggak lah. Gue deket sama Ayu emang karena deket sebagai sahabat dulu, teman curhat-curhatan gitu. Kalaupun ada masyarakat yang bilang Tara cocok sama Ayu segala macam, ya alhamdulillah, doain aja. Kalau emang jodoh, kan kita nggak pernah tahu jodohnya siapa. Bisa aja nanti jodoh gue teman kerjaan atau jodohnya bukan teman kerjaan, kan we never know. Untuk sekarang saya masih fokus kerjaan dulu, bro. Jadi kalau untuk mikirin yang kepernikahan masih jauh lah, masih jauh sekali. Kita juga punya kesibukan masing-masing, masih lama lah gitu. Doain aja tuh. Senin petang ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Sebelumnya mahasiswi asal Kepulauan Riau ini sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Jumat pekan lalu. Sementara itu di hari yang sama ada ribuan mahasiswa yang bersama karyawan kependidikan non-dosen berunjuk rasa menuntut pembayaran upah dan menolak kenaikan uang kuliah tunggal. Febi Kurnia, 19 tahun, mahasiswi Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini ditemukan tewas di dalam toilet di lantai 5 gedung MIPA. Jasad Febi ditemukan setelah satpam mencium bau dari dalam toilet perempuan di lantai 5. Namun pintu toilet tersebut dalam kondisi terkunci sehingga satpam kemudian mendobrak. Dari pemeriksaan sementara, diduga mahasiswi asal Kepulauan Riau itu meninggal akibat dibunuh. Hal itu diketahui dari adanya bekas jeratan tali di leher. Tim Inafis Polda DIY langsung melakukan olah TKP. Jenazah korban lalu dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Sarjito untuk diotopsi. Diperkirakan korban sudah meninggal kurang lebih 4 hari, 3-4 hari. Hingga sudah dikenali wajahnya. Penyebab kematian korban hanya diketahui nanti setelah otopsi. Ditemukan luka tidak kelihatan, tetapi ada sedikit sebatan jeratan di leher. Sementara itu di luar gedung kampus, ribuan mahasiswa berbagai fakultas menggelar aksi demo di halaman gedung pusat kampus UGM bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam aksinya, ribuan mahasiswa yang bergabung dengan karyawan kependidikan non-dosen menuntut agar universitas segera membayar tunjangan kinerja bagi ribuan karyawan UGM, serta menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT, dan menolak penggusuran pedagang dari salah satu sudut UGM yang disebut kawasan Bonding. Namun aksi ribuan mahasiswa dan karyawan ini diklaim sebagai simulasi pengumpulan dan menggerakkan massa oleh Rektor UGM, Profesor Dwi Korita Karnawati. Namun klaim tersebut dibantah Ketua Tim Negosiator Umar Abdul Aziz. Menurutnya aksi mereka adalah murni aspirasi mahasiswa dan karyawan. Ini mereka kami latih. Ini salah satu contoh terobosan proses pendidikan nasional kita agar ke depan mereka ini kan menjadi pemimpin bangsa. Kami tidak tahu, sama sekali kami tidak tahu apa pembohongan ini. Apa yang menjadi dasar dari pihak rektorat untuk mengatakan yang gladi, simulasi. Kami tidak tahu sama sekali, dan itu dikatakan
serta-merta dari pihak rektor tanpa sama sekali berkomunikasi dengan kami gitu. Dan itu langsung disampaikan secara publik di radio. Dalam aksinya, para mahasiswa meminta rektor memberikan penjelasan secara langsung kepada para mahasiswa. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh sang rektor. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Mahasiswa dan karyawan Universitas Gadjah Mada berunjuk rasa menuntut kejelasan mekanisme uang kuliah tunggal dan juga pencairan tunjangan untuk karyawan UGM. Ya, untuk mengetahui hasil dari tuntutan para mahasiswa, kita akan bergabung dengan Nizar Kerit yang akan melaporkan informasinya langsung dari Yogyakarta. Nizar, apakah ada perubahan kebijakan dari hasil atau dari aksi yang disuarakan oleh mahasiswa dan karyawan UGM? Zilvia, hasil tuntutan atau hasil dari aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar kemarin memang belum ada, namun setidaknya ada pernyataan dan bantahan dari pihak UGM bahwa tidak benar desakan dari mahasiswa yang menyatakan bahwa tidak ada transparansi pengelolaan dana di UGM dianggap tidak benar oleh pihak rektorat. Hal ini disampaikan oleh pihak UGM yang tadi pagi saya temui di kantor Humas UGM. Ada beberapa poin yang disuarakan oleh mahasiswa kemarin. Yang pertama adalah menolak atau menghapus uang kuliah tunggal yang dirasa sangat membebani mahasiswa karena harus dibayar di awal kuliah senilai puluhan juta rupiah. Kebijakan ini dianggap tidak proporsional karena ditentukan oleh pihak kampus dan mahasiswa secara sepihak langsung dipastikan berapa nominal uang kuliah tunggal yang harus dibayarkan di depan atau di saat pendaftaran kuliah. Selain penolakan terhadap kenaikan uang kuliah tunggal, ada juga poin penting yang disuarakan oleh mahasiswa, yaitu pencairan dana tunjangan terhadap karyawan UGM. Ini yang menjadi masalah karena kemarin aksi demo juga diikuti oleh karyawan UGM dan memang jarang sekali ada karyawan yang menunjuk atau menggelar aksi unjuk rasa terhadap atau aksi protes kepada rektorat. Sudah bersama saya saat ini perwakilan dari karyawan UGM yang kemarin turut menggelar aksi. Ada Pak Budi Harjana. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Nizar. Apa yang disampaikan pihak atau dari aliansi karyawan UGM sehingga banyak tuduhan bahwa pengelolaan dana UGM tidak transparan, Pak? Begini, kalau kami dari Tendik fokus ya, jadi tetap tuntutan kami adalah tunjangan kinerja yang seharusnya Tendik terima. Kami fokus pada peraturan Presiden nomor 138 tahun 2015. Dalam pasal 3 ayat 1 huruf A disebutkan di situ bahwa tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai PTNBH. Padahal itu kan baru ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 14 Desember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Yasona Lawli itu tanggal 16 Desember 2015. Tuntutan kami adalah yang 2014 dan 2015 sebelum Perpres itu ditandatangani. Tidak ada yang namanya undang-undang kok berlaku surut. Jadi kami tetap fokus, mungkin supaya tetap dicairkan. Berapa besaran, Pak, yang seharusnya dicairkan kepada karyawan? Itu grade rendah aja sekitar 1.500.000 setiap bulannya. Bahkan teman-teman Tendik ini juga ada yang 2,4, ada yang sampai 2,9. Jadi totalnya ya sekitar hampir 26 miliar itu. 26 miliar ya, untuk itu hak karyawan yang seharusnya dibayar oleh pihak UGM. Betul, ya itu hak karyawan yang harus diberikan. Karena kami tidak pernah menyimpang dari Perpres itu. Nah, terkait dengan tuntutan dari karyawan, kami sudah mewawancarai dengan pihak Humas dari UGM yang menyatakan bantahannya terhadap ada terbukaan pengelolaan dana karyawan. Berikut adalah kutipan wawancara kami dengan pihak Humas UGM. Itu kan sebenarnya bukan persoalan UGM, itu persoalan seluruh PTNBH yang ada di Indonesia, karena memang peraturan menteri bahwa seluruh tenaga kependidikan di PTNBH tidak menerima itu. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan untuk merevisi aturan itu. Tetapi di samping itu kita di UGM juga sudah punya skema untuk mengganti itu yang disebut dengan insentif kinerja. Jadi ada insentif berbasis kinerja dari tenaga kependidikan. Pihak dari Rektorat UGM sudah membantah bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dari pengelolaan dana yang menjadi hak karyawan. Saya akan bertanya terakhir,
apa langkah selanjutnya, Pak? Ya, langkah kami akan terus demo karena selama ini rapat sekber itu kan sudah berkali-kali ya. Ternyata hanya memutuskan 2 bulan saja yang akan diberikan kepada kami. Dan 2 bulan itu pun kapan kepastiannya juga belum ada. Kapan pencairan itu? Padahal 2 bulan itu sangat bermanfaat bagi kami. Demikian laporan kami dari Jogja dan memang ada pekerjaan. Kabar santer yang menyiarkan kedekatan hubungan antara Ayu Ting Ting dan Tara Budiman ternyata diakui oleh aktor dan presenter kelahiran Denpasar 30 tahun silam itu. Tara menyatakan kedekatannya dengan Ayu berawal dari seringnya mereka bertemu dalam satu kerjaan. Udah gitu, anaknya juga. Ya sosok kalau dibilang siapa sih yang tidak melihat kebaikannya Ayu, siapa sih yang tidak, kalau semua pria siapa sih yang nggak mau sama Ayu gitu. Cuman kalau sekarang ya saya tinggal ngerahin ke masyarakatnya aja lah. Kalau gue ntar butuh itu ngomongin dia enggak, karena kita setiap hari ketemu bareng di acara yang sama. Jadi mulai dari situ ya mulai kedekatannya mulai dari situ. Kedekatan dalam arti kata kedekatannya mulai dari situ ya, sering curhat bareng, sama juga sering curhat bareng, saling tukar pikiran sih. Karena Ayu juga sosok yang sangat dewasa. Walau mengakui memiliki kedekatan dengan Ayu, tapi Tara menyatakan belum mempunyai hubungan spesial dengan ibu satu anak itu. Mereka masih dalam batas teman biasa saja. Tara menilai Ayu merupakan sosok yang dewasa untuk saling bertukar pikiran, baik untuk urusan pekerjaan atau bicara soal kehidupan. Ayu juga kan di luar acara kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ayu juga kalau lagi waktu luang sibuk sama keluarga. Begitu juga gue kalau lagi ada waktu luang, gue pasti sibuk sama keponakan gitu. Ya masih belum lah, saya juga masih sama Ayu. Ya waktu itu pernah jalan juga dulu banget sih. Belum ketemu ayah rojak. Palingan kalau ketemu juga di lokasi sih. Tungguin aja lah. Saya sih ya sama siapa aja saya juga dekat. Cuman sekarang masih sebatas teman dulu. Karena kan Ayu juga hubungan saya juga, dia dekat sama Ayu sama Juba juga sama-sama dekat. Kalau dibilang ya deketan mana ya gitu deh. Kalau gitu apa lagi, kalau kerjaan kan udah biasa ya. Palingan masalah hidup aja lah, masalah lagi bisnis, lagi usaha apa. Ayu juga mau bikin usaha kan, banyak sekali maksudnya teman-teman yang udah punya usaha. Terus